Pernah nggak sih ngerasain sakitnya ngelihat investasi kamu itu merah terus, rugi? Tapi anehnya, tangan tuh kayak kaku, nggak bisa gitu loh neken tombol jual. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan psikologi di balik kerugian finansial. Kenapa kok kita ini sering banget jadi musuh terbesar buat diri kita sendiri? Ya, ini dia pertanyaannya. Kenapa ya rasanya berat banget buat ngaku salah dan jual investasi yang jelas-jelas lagi rugi? Waktu portofolio warnanya merah semua, kayak ada kekuatan gaib gitu yang nahan kita buat ngeklik tombol jual. Ini tuh pertarungan yang dialami hampir semua investor, dan akarnya bukan di analisis teknikal. Dan inilah inti dari semuanya. Masalahnya tuh bukan karena kita kurang pinter atau kurang data. Bukan. Masalahnya itu ada di kepala kita, di hal-hal yang nggak mau kita terima. Ini soal pertarungan antara apa yang otak kita tahu harus dilakukan dan apa yang hati kita rasakan. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kekuatan pertama yang bikin kita terjebak itu adalah salah satu bias paling dasar di otak manusia, yaitu rasa takut kehilangan. Konsep ini namanya loss aversion. Gampangnya gini, para peneliti nemuin kalau rasa sakit kehilangan 100 ribu rupiah, itu rasanya 2 kali lebih nyesek dibanding rasa senangnya dapat untung 100 ribu. Otak kita itu emang dari sananya diprogram buat ngehindarin rasa sakit. Titik. Coba deh rasain bedanya. Waktu portofolio kamu naik 10%, rasanya, oke lumayan, senang, tapi ya udah. Tapi, begitu turun 10%, rasanya kayak kiamat kecil kan? Sakitnya itu loh, nusuk banget. Nah, ketidakseimbangan emosi inilah, rasa sakit yang jauh lebih kuat dari rasa senang, yang akhirnya ngebajak logika kita. Dan akibatnya, ya kita jadi lumpuh. Bukannya disiplin motong kerugian, kita malah meluk posisi rugi itu erat-erat sambil berharap pasar bakal kasihan sama kita. Ini udah bukan investasi lagi, ini namanya gambling yang didasari sama harapan kosong buat ngehindarin rasa sakit. Nah, ini dia, mungkin kalimat paling bahaya di dunia investasi. Kalimat sakti ini adalah gerbang menuju jebakan harapan. Sebuah spiral ke bawah yang isinya cuma angan-angan, bukan lagi data atau fakta. Coba kita lihat gimana jebakan ini bekerja. Rugi 3%, santai, baru dikit. Turun 5%, kita mulai nego sama diri sendiri. Tunggu bentar lagi deh. Begitu minus 10%, kita mulai nggak percaya sama kenyataan. Dan puncaknya, di minus 20%, kita nyerah sama disiplin dan tiba-tiba ganti strategi jadi investor jangka panjang. Ini adalah proses kita ngibulin diri sendiri yang mengubah rugi kecil jadi bencana besar. Kalau rasa takut tadi itu bensinnya, nah ada satu lagi nih yang nyalain apinya. Ego. Ya, musuh kedua yang seringnya jauh lebih bahaya karena asalnya dari dalam diri kita sendiri. Ini dia kuncinya. Setiap kita beli saham atau aset, itu kan dimulai dari keyakinan kalau kita benar. Nah, menjual pas rugi, itu rasanya kayak nonjok muka kita sendiri di cermin. Itu kayak ngakuin di depan diri sendiri, analisis gue, keputusan gue, ternyata salah. Dan itu sakit. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri pas lagi nyangkut di posisi rugi. Apa sih yang sebenarnya lagi gue selamatin? Duit gue atau ego gue biar nggak malu karena salah? Seringkali tanpa sadar kita lebih milih buat nyelamatin ego. Terus, gimana cara kerja jebakan ego ini? Pertama, ada yang namanya bias penjangkaran. Kita tuh kepatok sama harga beli kita, seolah-olah angka itu keramat. Padahal, faktanya, pasar nggak peduli sama sekali kamu beli di harga berapa. Terus yang kedua, dan ini paling sering, kita nggak punya rencana. Kalau dari awal masuk nggak tahu kapan harus keluar, ya begitu. Panik, emosi yang bakal jadi supirnya. Oke, cukup bahas masalahnya. Kabar baiknya adalah, semua jebakan emosi ini bisa banget diatasi. Kuncinya bukan dengan jadi robot tanpa emosi, tapi dengan ngebangun sistem buat ngadepin emosi itu. Yuk kita bahas 3 disiplin simpel buat jadi jalan keluarnya. Jadi, solusinya itu ada di disiplin. Ini 3 aturannya. Pertama, dan ini paling penting, jangan pernah beli apapun sebelum kamu tahu kapan harus jual kalau ternyata salah. Tentukan level cut loss-nya dari awal. Kedua, ganti cara mikirmu. Cut loss itu bukan tanda kamu gagal. Anggap aja itu ongkos bisnis, sama kayak bayar listrik atau sewa tempat. Dan yang terakhir, sadari kalau disiplin itu kayak otot, harus dilatih. Mulai dari rugi-rugi kecil yang terkontrol buat ngebangun otot disiplin kamu. Pada akhirnya, semua obrolan kita ini ngerucut ke satu kesimpulan utama. Inilah alasan sebenarnya kenapa banyak banget investor yang gagal. Dan ini mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan ya, inilah kebenarannya. Para investor dan trader paling jago di dunia sekalipun itu sering banget salah loh, sering banget.
Bedanya apa? Bedanya mereka ngaku salahnya cepat. Mereka potong kerugian tanpa mikir 2 kali, terus langsung cari peluang lain. Jadi, kegagalan itu bukan soal bikin salah, tapi soal telat buat ngakuinnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat direnungin. Kamu lebih milih nyelamatin ego atau nyelamatin modal kamu?